待っていたわ。 Ketika Durin, Albedo, dan Om Topi menjalankan eksperimen atas permintaan Alice, pada waktu yang hampir bersamaan, Nicole akhirnya menemukan sebuah pintu, atau lebih tepatnya sebuah cara untuk merefleksikan wujud mereka ke dalam reruntuhan Hyperborea. Namun untuk membuka pintu tersebut, diperlukan sebuah ritual yang seolah menuntut izin dari Dewi Bulan, sehingga hanya mereka dengan kualifikasi energi Kufaki tertentu yang dapat melaksanakannya. Lauma sudah pasti lolos, tetapi ritual itu masih membutuhkan 2 orang lain dengan kualifikasi yang serupa. Nicole kemudian menemukan semacam celah dalam ritual tersebut. Menurutnya, seseorang tidak harus memiliki Kufaki secara alami, cukup mendapatkan sejumlah Kufaki melalui transfusi. Itu sudah lebih dari cukup untuk memenuhi syarat ritual. Mendengar hal itu, Lauma sedikit tergidik, bukan dalam artian buruk, melainkan karena ia langsung menyadari adanya sebuah kemungkinan, yaitu sebuah cara agar Kutar bisa ikut dalam festival malam rembulan. Namun untuk saat ini, fokus mereka tetap pada satu hal, yaitu mencari kandidat yang tepat untuk mendampingi Lauma. Traveler lulus tes dengan mudah. Namun sayangnya Varka tidak lolos, sementara Paimon sudah menyerah sebelum mencoba, karena dia mendengar sebuah syarat yang mustahil baginya. Kemudian beberapa rekan lain pun dipanggil, namun hasilnya tetap sama, tidak ada satupun yang memenuhi kualifikasi. Nah, di titik inilah Nicole mulai merasa aneh. Padahal ada begitu banyak pihak yang peduli dengan Kutar yang seharusnya bisa menjadi sebuah fondasi rasionalitas untuk eksistensi Kutar. Namun kenyataannya, Kutar justru semakin mengarah pada kenihilan. Sekali lagi, kecurigaan itu kembali mengarah pada satu hal, yaitu nama, yang bahkan Kutar sendiri mulai mempertanyakan adakah nama yang benar-benar seharusnya ia miliki. Ketika pencarian kandidat tampak buntu, Arlecchino tiba-tiba datang dan mengajukan diri. Sebagai pemegang Moon Marrow, ia yakin dirinya memenuhi syarat, dan benar saja, ia lolos tanpa keraguan. Dengan itu prosedur selanjutnya pun bisa dijalankan, dan singkat cerita setelah 3 hari persiapan, mereka akhirnya siap melakukan tes lanjutan, dan ritual pun dilaksanakan dengan lancar. Kemudian pintu menuju Hyperborea terbuka lebar. Nah, tidak dijelaskan secara rinci apakah infusi Kufaki itu hanya berfungsi untuk membuka gerbang saja, atau apakah mereka yang masuk ke dalamnya juga harus memiliki Kufaki. Namun ada hal yang cukup mencuri perhatian, yaitu Paimon tetap bisa ikut serta walaupun tidak ikut tes. Nah, untuk saat ini anggap saja tes sebelumnya itu memang sebatas untuk membuka gerbang. Sementara setelah gerbang terbuka, siapapun bebas melaluinya. Dan kebetulan yang ingin masuk atau yang tidak memiliki kepentingan lain di luar memang hanya mereka berlima. Kelimanya pun kemudian melangkah masuk ke dalam gerbang. Kemudian menurut penuturan Nicole, dari busana yang orang-orang di sana kenakan, dapat dipastikan bahwa mereka adalah refleksi dari orang-orang Hyperborea. Namun ketika Paimon mencoba berdialog perihal nama Dewi Bulan, mereka sama sekali tidak menunjukkan gelagat ingin menjawab. Sebaliknya, mereka justru seolah mengisyaratkan sebuah penantian, menunggu kelahiran Dewi Bulan yang baru. Nah, masalahnya, jarak waktunya itu terlampau jauh. Jadi sekalipun mereka mengetahui nama Dewi Bulan, nama itu jelas bukan nama dari Kutar. Karena itu mereka pun memutuskan untuk masuk lebih dalam ke dalam reruntuhan, hingga akhirnya tiba di bagian 3 mural Hyperborea. Namun sebelum membahas mural-mural itu, satu hal langsung terasa jelas di sini, yaitu betapa megahnya peradaban Hyperborea. Bahkan jika kita bandingkan dengan Enkanomiya yang mungkin memiliki struktur serupa, Hyperborea berada di skala yang jauh, bahkan sangat jauh lebih besar. Dan perlu diingat, struktur kolosal itu mereka bangun hanya untuk satu tujuan, yaitu menghubungi Dewi Bulan, tidak lebih dan tidak kurang. Yap, di Hyperborea, khususnya pada bangunan yang didatangi oleh mereka berlima, mereka mendapati keberadaan 3 mural yang menurut saya pribadi memiliki gaya penggambaran mural yang sangat berbeda dibandingkan mural-mural yang sebelumnya kita temui, baik itu di Surumi maupun Salvindaknir. Nah, disinilah justru muncul pertanyaan yang cukup mengganjal saya rasa. Mengingat Salvindaknir dan Surumi itu sama-sama berakar dari Hyperborea dan memiliki gaya mural yang sama,
Namun mural yang berasal dari Hyperborea justru memiliki gaya mural yang sangat berbeda, dan ini pun terasa sangat janggal. Nah, pertanyaan lain yang menurut saya jauh lebih krusial adalah kesan bahwa ada satu mural yang hilang. Ya, ini bukan secara literal hilang ya, melainkan secara alasan keberadaan. Nah, jika kita menimbang narasi dari finale of the Deep Galleries, rasanya sulit membayangkan bahwa penghormatan orang-orang Hyperborea terhadap Dewi Bulan terjadi tanpa adanya peran daripada Koitar atau The First Angel. Nah, namun yang aneh, sosok Koitar justru sama sekali tidak digambarkan oleh orang-orang Hyperborea. Apakah ini karena mereka takut pada Heavenly Principles? Bagi saya pribadi, terasa kurang meyakinkan. Karena itu alasan yang terlalu sederhana, apalagi jika kita menimbang bahwa Nibelung justru mereka gambarkan secara terbuka di sana. Nah, bahkan bentuk penyembahan mereka terhadap Nibelung sendiri itu tercermin dalam sebuah liturgis, di mana sebutan Feather of Light sangat mungkin merujuk pada Nibelung itu sendiri. Dan yang lebih menarik, judul dari rapalan doa tersebut adalah Sindoiloitsut of Koitar atau mantra kelahiran Koitar, yang justru membuat ketiadaan sosok Koitar dalam mural-mural Hyperborea semakin sulit untuk diabaikan. Oke, kita tinggalkan sejenak pertanyaan-pertanyaan pribadi dan beralih pada penjabaran lengkap mural oleh Nicole. Menurut Nicole, untuk memahami mural tersebut, kita harus terlebih dahulu mengerti konteks historis yang berkaitan dengan War of Funerary Flame. Ya, sebagian informasi ini sebenarnya sudah tergolong pengetahuan umum di Genshin, hanya saja di sini disampaikan dengan penjabaran yang lebih spesifik, terutama penekanan aspek-aspek yang membantu memperjelas alur timeline pada peristiwanya. Ya, jadi pada masa lalu, Tivat memiliki 3 bulan, dan bulan-bulan ini dibentuk oleh Will of Nibelung, penguasa Tivat sebelumnya. Namun ketika Nibelung pergi dari Tivat, Heavenly Principles datang dan merebut kendali atas dunia, sekaligus mengubah fondasi Tivat itu sendiri. Semuanya berubah, kecuali para bulan. Yang mana alasan pembiaran terhadap para bulan ternyata cukup sederhana, yaitu mereka tidak cukup kuat untuk terlibat dalam konflik, dan Heavenly Principles tidak memandang mereka sebagai sebuah ancaman. Selain itu, keberadaan bulan memang dibutuhkan agar planet Tivat dapat terus hidup dan juga beroperasi. Tetapi keharmonisan semu itu runtuh hanya karena satu peristiwa, yaitu kembalinya Nibelung. Ya, kembalinya Nibelung ke Tivat yang juga membawa serta Abyss tidak hanya memicu konflik langsung antara dirinya dengan Heavenly Principles, tapi turut mengguncang struktur Tivat secara keseluruhan, termasuk para bulan. Dan pada titik ini, bulan terpecah menjadi 2 kubu. Ada yang memilih setia pada Nibelung dan ada pula yang ragu terhadap tindakannya. Namun Nibelung tidak memperdulikan keraguan itu, ia justru menganggap ketidaksepakatan mereka sebagai bentuk pembangkangan, lalu memenjarakan para Dewi Bulan, sekaligus mengubah bulan menjadi senjata pemusnah yang mengancam Tivat. Heavenly Principles yang menurut Nicole tidak sepenuhnya mengetahui detail kejadian tersebut, akhirnya mengambil sebuah tindakan. Dia menganggap para bulan telah melanggar kesepakatan, lalu menghancurkan 2 bulan, sementara bulan terakhir yaitu Frost Moon dilempar keluar dari langit palsu. Akibatnya, Dewi Bulan kehilangan tron yang memicu penolakan dunia terhadap keberadaan mereka dan membuat mereka mati perlahan. Nah, namun meskipun berada di luar Tivat, Frost Moon ternyata tetap memiliki keterikatan dengan dunia ini, dan karena itulah Kutar masih bisa terlahir di planet Tivat. Dan karena kondisi itu pula, Kutar kini mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh 3 Dewi Bulan sebelum mereka wafat. Memahami kondisi tersebut, Arlecchino pun meminta mereka untuk bergegas karena waktu Kutar sendiri semakin menipis. Di tengah perjalanan, mereka juga mendengar beberapa NPC menyebut tentang sosok yang hanya disebut sebagai dia di sini. Nah, yang aneh, Nicole sendiri mengaku tidak memiliki ingatan tentang siapa sosok dia tersebut. Yang mana pada saat quest berlangsung, konteksnya memang terasa belum cukup jelas. Namun setelah keseluruhan quest selesai, barulah ada sosok yang jelas kita ketahui orangnya. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di tempat ritual, lokasi di mana orang-orang Hyperborea bisa menghubungi para bulan. Nah, inilah tempat yang dibutuhkan oleh Kutar untuk kembali ke bulan pada saat yang tepat. Dan pada titik ini, Traveler sempat mengutarakan kekhawatirannya, apakah semuanya akan baik-baik saja, mengingat ada kemungkinan bahwa bulan di luar Tivat sudah terjangkit oleh Abyss. Nicole menanggapinya dengan tenang, yang mana menurutnya asumsi itu mungkin saja benar, tetapi Kutar tidak memiliki pilihan lain. Nah, perkataan Nicole di sini memang agak biasa aja pada saat itu. Namun setelah kita menelaah questnya, perkataan ini terasa sedikit menghentak.
Terutama ada satu pertanyaan yang muncul di benak saya, apakah kalau bukan karena orang itu, Kutar bisa selamat? Namun, meskipun lokasi ritual telah ditemukan, satu hal krusial masih belum terjawab, yaitu nama Kutar belum ditemukan dimanapun. Padahal justru aspek itulah yang menentukan apakah ia bisa bertahan atau tidak. Pada titik inilah Nicole bertanya balik, sebenarnya apa yang Alice katakan kepada mereka? Kemudian setelah menelaah pesan tersebut, dan sebagai seseorang yang di frekuensi yang sama dengan Alice, Nicole langsung bisa menangkap maksudnya. Yang dimaksud oleh Alice dengan mencari nama bukanlah mencarikan nama baru secara literal, melainkan memahami bagaimana nama itu menyimbolkan eksistensi Kutar itu sendiri melalui rasa, makna, dan penerimaan terhadap dirinya. Lalu setelah dipikirkan secara seksama, Traveler, Paimon, dan Arlecchino memantapkan pilihan mereka. Lauma dari Bani Bulan Embun yang sebenarnya telah memiliki panggilan spesifik ternyata juga sepakat bahwa nama yang paling menggambarkan eksistensi Moon Maiden yang mereka cari adalah Columbina. Nah, ini bukan sekedar soal mencari nama atau sekedar dikerjai oleh Alice, melainkan tentang bagaimana nama tersebut memiliki nilai dan benar-benar pantas disematkan pada sosok Columbina. Dengan keputusan itu mereka pun bergegas untuk mencari Columbina, meskipun Nicole sempat menggerutu karena sebenarnya ia masih ingin melanjutkan ceramah panjang tentang sejarah Teyvat selama berjam-jam lamanya. Di sisi lain, rupanya Columbina telah mencapai titik nadir eksistensinya, dan pada ambang itu, ia kembali mengingat pertemuannya dengan Traveler dan mengingat bagaimana Traveler menanyakan nama kepada Columbina. Kemudian di tengah keheningan dan kegelapan itu, dari kejauhan sebuah suara menggema, suara yang selama ini ia cari-cari. Ya, pada akhirnya Columbina mampu menerima nama tersebut, Columbina Hyposelenia, sebuah nama yang awalnya hanya codename dari Fatui, kini justru menjadi nama aslinya. Nah, dan di titik inilah muncul satu pertanyaan yang menurut saya sulit untuk diabaikan, yaitu siapa yang sebenarnya pertama kali memberikan codename itu? Apakah murni berasal dari Fatui atau justru langsung dari Sarisa? Dan jika memang Sarisa yang memberikannya, apakah sebenarnya ia sejak awal sudah mengetahui sesuatu? Setelah itu, Traveler membawa Columbina menemui rekan-rekan lain yang sejak awal telah berusaha mati-matian mencari namanya dan menemukan cara untuk mengantarkan kepulangannya ke bulan. Pada momen ini, Columbina seolah berkenalan kembali dengan mereka, kemudian mengucapkan terima kasih kepada mereka semua. Dan belum cukup sampai di situ, semuanya, khususnya Lauma, sudah menyiapkan sebuah kejutan kecil bagi sang Dewi Bulan. Ya, ternyata selain malam doa rembulan, Lauma yang terinspirasi dari pembicaraan Nicole tentang bagaimana ritual Hyperborea bisa diakali, menyiapkan satu acara tambahan, sebuah event cosplay di Tanah Nordkrai. Temannya sederhana namun syarat makna, yaitu menjadi Dewi Rembulan. Dengan demikian, siapapun bisa menjadi Dewi Bulan, termasuk Dewi Bulan itu sendiri.
おかえりなさい、月神様。おかえりなさい、月神様。おかえりなさい、月神様。期月の夜の街を家として送る。悪くないアイデアだ。おそらくこれがナドくらい彼女の生まれ故郷の家としてあるべき姿なのだろう。プレゼントありがとう。すっごく気に入った。まさかこんな風に。Nah, untuk skenario adegan festival itu sendiri kita bisa lewatin aja ya teman-teman. Isinya memang murni perayaan, entah kebanyolan khas para karakter, interaksi ringan yang saling mengaitkan, serta momen-momen kecil yang perlahan meningkatkan keintiman dan kedekatan emosional dengan Columbina pada saat itu. Yap, singkat cerita, malam paling membahagiakan Columbina pun akhirnya sampai pada titik akhirnya. Sebahagia apapun malam itu, Columbina tetap tidak memiliki opsi untuk bertahan. Yang mana justru malam inilah saat Kufaki berada di puncaknya dan satu-satunya kesempatan baginya untuk bisa kembali pulang ke bulan. Namun tak satu pun dari mereka melepas kepergiannya dengan duka. Semua memilih tersenyum, bahkan Columbina sendiri berjanji bahwa ia akan menghubungi mereka kembali dengan caranya sendiri. Cara yang hanya bisa ia lakukan. Karena itulah ia pun siap berpisah, baik dengan teman-temannya maupun dengan Teyvat. Akhirnya Traveler, Paimon, Lauma, Arlecchino, dan Columbina kembali tiba di Hyperborea. Di sanalah mereka melakukan persiapan terakhir untuk membuka portal menuju bulan dan sekali lagi mengantarkan kepergian Columbina. Dengan sebuah janji sederhana namun pasti bahwa suatu hari nanti mereka akan bertemu kembali.ほう、月は我々とこうも近かったのか。コロンビーナさん。ここに3つの月が集まり、実験は最終段階に入る。世界の断りも生も死も時も空も失敗を疑っていなかった。テイワットの原初の力はもともと後天の玉座のものなどではない。そして今私のものとなった。結局家に帰れなかったな。コロンビーナ。
世界目、私を阻止できるとでも。コロンビーナ。Semua marah, semua terhentak. Tidak ada yang benar-benar percaya pada apa yang baru saja terjadi. Bahkan bisa dikatakan mereka tidak melihat apapun dan mereka hanya bisa memahami situasinya. Dari penuturan Alice, praduga awal bahwa gangguan pada perbatasan yang disebabkan oleh Abyss ternyata keliru. Gangguan itu justru datang dari Tivat itu sendiri dan polanya serupa dengan Rasma Space Effect. Adanya sebuah variabel yang digubah oleh Dottore yang kemudian menimbulkan gangguan kecil sedikit demi sedikit hingga akhirnya menciptakan ripple effect yang jauh lebih besar. Cukup besar untuk mengacaukan segalanya. Nah, namun di titik ini mungkin akan muncul satu pertanyaan yang mengganjal. Apakah semua ini disengaja atau justru tidak? Ya, lebih tepatnya apakah sejak awal Dottore memang mengincar Hexen Circle atau mereka hanya terseret tanpa sengaja? Kita bicara tentang Hexen Circle, teman-teman. Kelompok yang sangat sulit untuk dipancing keluar, apalagi sampai masuk ke dalam skema orang lain. Dan jika ternyata mereka memang sudah masuk ke dalam rencana sejak awal, maka bisa jadi rencana Dottore itu jauh lebih gila daripada yang selama ini kita bayangkan. Namun jika boleh saya menduga, kemungkinan besar Hexen Circle bukan target dalam skema tersebut. Dan perbatasan Tivat seharusnya bukan menjadi bagian dari cakupan rencana Dottore sejak awal. Dan kalau melihat after effect-nya, skema Dottore memang baru diketahui oleh Alice di detik-detik akhir. Namun pada akhirnya, bahkan jika skema itu diketahui lebih awal sekalipun, sepertinya hal tersebut tidak mengubah banyak hal. Untuk saat ini, Dottore dikatakan telah menghilang, utamanya karena Columbina telah masuk ke dalam Moon Reflection, sehingga rencana akhirnya bisa dianggap gagal untuk saat ini. Dalam penuturan Alice yang disampaikan oleh Albedo, Dottore sebenarnya tengah berupaya mentransendensikan takdirnya sendiri, sekaligus menyelesaikan sebuah eksperimen yang dikatakan hanya bisa dilakukan oleh para dewa. Detail eksperimen itu tentu tidak diketahui secara pasti, namun sejauh yang bisa saya tangkap, Dottore tidak sedang sekedar mengincar kekuatan semata. Ia tampaknya bergerak pada ranah yang jauh lebih kompleks, sebuah dimensi yang kemungkinan besar berkaitan dengan 5 aspek, yang saat ini berada di bawah kendali Heavenly Principles. Di tengah itu muncul satu pertanyaan yang cukup mengganjal bagi Traveler. Mengapa dirinya tidak terpengaruh oleh kuasa Dottore pada saat itu? Dugaan kasarnya tentu mengarah pada satu hal, yaitu statusnya sebagai seorang Descender. Namun justru di situ letak kejanggalannya. Dari sisi Dottore, meskipun ia nampak tidak terlalu terkejut saat Traveler bergerak, fakta bahwa ia seolah melewatkan detail penting semacam itu terasa aneh. Lalu dari sisi yang jauh lebih luas, muncul pertanyaan lanjutan. Apakah ini juga alasan mengapa para bulan di masa lampau tidak mampu melawan Heavenly Principles? Jika iya, maka konsep langit palsu tampaknya benar-benar selaras dengan deskripsi yang tertuang pada buku Before Sun and Moon. Dan pada akhirnya bisa dikatakan bahwa pengorbanan Columbina untuk masuk ke dalam Moon Gate menjadi titik krusial yang menghentikan langkah Dottore agar tidak melangkah lebih jauh. Dan sekali lagi, setelah kasus Traveler yang tampaknya tidak sepenuhnya terpengaruh oleh manipulasi waktu Dottore, kepergian Columbina justru memperlihatkan bahwa rencana Dottore sendiri tidak sepenuhnya solid. Terlebih lagi, tanpa keberadaan Columbina, Dottore tampaknya tidak mampu menahan amukan kekuatan bulan yang coba ia manfaatkan. Tidak lama kemudian Om Topi datang dan akhirnya benar-benar menunjukkan tajinya sebagai Drios dari Pahumana. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, Pahumana adalah bidang studi yang mempelajari etiologi atau sederhananya disiplin yang menelaah kasualitas, asal-usul, serta reason di balik terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Dan di titik ini perannya terasa begitu menonjol, sampai rasanya tidak berlebihan jika ia dijuluki sebagai El Toga. Ya, Om Topi melakukan semacam penyelidikan mendalam mengenai bagaimana Dottore bisa melakukan semua ini. Terutama soal bagaimana ia mampu mengubah jalur terbang dari Columbina, serta bagaimana ia memiliki pemahaman yang begitu lengkap dan presisi tentang bulan. Dari hasil penyelidikannya disimpulkan bahwa Dottore mampu memanipulasi ingatan orang-orang Hyperborea tanpa pernah benar-benar masuk ke Hyperborea itu sendiri.
Ia hanya memanfaatkan refleksi yang muncul di Tivat, lalu membisikkan janji-janji tentang hadirnya seorang savior, tentang terciptanya bulan baru di langit palsu, dan tentang kembalinya Dewi Bulan. Dan itu saja sudah cukup bagi Dottore untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, termasuk belief dari orang-orang Hyperborea. Dan dari titik inilah ia memperoleh satu hal penting, yaitu cara kerja ritual Hyperborea untuk menghubungi bulan. Celah inilah yang memungkinkan Dottore untuk menciptakan semacam bulan palsu yang kemudian dikenali sepenuhnya oleh perangkat Hyperborea sebagai sebuah bulan yang sah. Dan pada saat itulah jalur terbang Columbina yang seharusnya menuju Frostmoon justru berbelok ke arah Dottore yang terdeteksi sebagai lokasi bulan itu sendiri. Kemudian ketika Columbina sudah berada dalam jangkauannya, di sanalah Dottore memanfaatkan kemampuan Columbina untuk mengambil sisa Moon Marrow, dan rangkaian kejadian selanjutnya pun berlangsung seperti yang kita lihat dalam cutscene. Yap, skema Dottore bisa dikatakan mengerikan sekaligus mengagumkan, karena dialah yang paling diuntungkan pada skenario ini tanpa bekerja paling keras. Dan satu hal yang perlu dicatat, kemungkinan rencana ini tidak disusun dalam 1 atau 2 tahun, yang mana dari pola dan kedalamannya sangat mungkin Dottore telah merancang skema ini setidaknya selama 500 tahun lamanya. Kemudian di tengah keputusasaan itu, Arlecchino menjadi yang pertama memecah kesunyian. Tanpa banyak basa-basi, ia menyatakan akan langsung menemui Sarisa dengan satu tujuan jelas, yaitu mencabut salah satu aturan paling mendasar bagi para Harbinger, larangan untuk saling menyerang. Namun jika permintaan itu ditolak, Arlecchino sudah mengambil keputusan lain, yaitu ia akan tetap bertarung bukan sebagai Arlecchino, melainkan sebagai Peruer. Ya, sebuah langkah yang cukup ekstrim yang tergambar seperti setengah dari voice over Arlecchino kepada Sarisa. Arlecchino seolah-olah mengatakan ia bersedia menanggalkan identitas resminya demi melawan sesuatu yang ia anggap sudah melampaui batas. Kemudian titik balik harapan akhirnya muncul saat Varka mulai berbicara. Dan di momen ini rasanya tidak berlebihan untuk mengatakan Varka benar-benar tampil menakjubkan. Dan fakta bahwa dirinya adalah Grandmaster Knight of Favonius memang bukan kebetulan. Ya, ketika semua orang tenggelam dalam keputusasaan, Varka memilih diam. Ia membiarkan semuanya meluapkan rasa frustasi, kemarahan, dan kekecewaan hingga benar-benar habis, sampai tidak ada lagi kata yang tersisa, dan barulah setelah itu ia membuka suara. Dan ia tidak memulainya dengan sebuah seruan kosong seperti ayo bangkit dan semacamnya. Varka justru memulainya dengan sebuah penerimaan bahwa situasi mereka saat ini memang buruk, bahkan sangat buruk. Dan mereka semua telah dipermainkan serta dihina habis-habisan oleh Dottore. Setelah itu barulah ia mengarahkan pembicaraan ke inti semangat juang, yang mana dia mengeluarkan kalimat-kalimat sederhana yang terdengar sepele semacam, kalau Dottore bisa, kenapa kita tidak? Ya, namun justru kesederhanaan itulah yang membuatnya menghantam keras, terutama ketika semua orang sedang berada di titik paling putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. Dan di saat itulah semuanya mulai bergerak. Lauma akan mencari Columbina melalui jejak energi Kuvaki, Nefer mengurus jalur intelijen, Ineva bersama Aino menangani alat dan mesin, Durin dan Albedo melanjutkan eksperimen, mengikuti langkah-langkah yang telah dirumuskan oleh Hexen Circle. Kemudian Om Topi akan memprediksi pergerakan Dottore, memanfaatkan pemahamannya atas pola daripada Dottore. Sementara Varka sendiri mengatur pasukan, sekaligus menjalin kerjasama dengan Lightkeeper. Ya, jika dibaca dengan seksama, sebenarnya mereka semua hanya melakukan apa yang sejak awal memang bisa mereka lakukan. Tidak ada kekuatan baru yang tiba-tiba muncul, tidak ada mukjizat, yang berubah hanyalah arah. Dan arah itu dibuka oleh satu kalimat Varka tadi, yang kemudian juga memicu Traveler, yang kini mulai mempersiapkan apapun yang diperlukan untuk menghadapi masalah di depan mereka. Dan di sisi lain, di tempat yang jauh dari semua, Columbina tampak terombang-ambing dalam sebuah ruang tak bernama, sebelum akhirnya lenyap, berubah menjadi bulu merpati putih.